Welcome to channel Danger Zone. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan beberapa fakta terkait pahlawan dari Kalimantan Tengah, yaitu Cilik Riwut, yang kini menjadi nama dari Bandara Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, langsung saja simak video berikut. Cilik Riwut merupakan anggota TNI Angkatan Udara pada masanya yang berpangkat Marsikal Pertama, dan juga tokoh dari suku Dayak. Beliau lahir di Kasongan, Kalimantan Tengah, tanggal 2 Februari tahun 1918, dan meninggal di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 17 Agustus 1987, pada umur 69 tahun. Beliau juga termasuk pahlawan nasional Indonesia, sekaligus gubernur pertama Kalimantan Tengah, dengan masa jabatan mulai 30 Juni 1958 sampai dengan Februari 1967. Cilik Riwut adalah orang asli Kalimantan yang berasal dari suku Dayak Ngaju. Dengan bangga, ia menyebut dirinya sebagai orang hutan karena terbiasa hidup di alam liar Kalimantan. Bahkan semasa hidupnya, ia sudah 3 kali mengelilingi Pulau Borneo atau Kalimantan tersebut hanya dengan jalan kaki serta menggunakan sampan. Sejak kecil, ia memang merupakan sosok yang sangat dekat dengan alam. Tanpa ragu, ia akan memasuki hutan tanpa baju dan alas kaki, serta hanya mengenakan celana panjang. Mungkin hal itu pula yang membuatnya begitu lincah bertempur di medan perang, meski harus berada di dalam hutan. Beliau pernah bekerja sebagai wartawan yang menyuarakan perjuangan nasional. Ketertarikannya dalam dunia tulis-menulis membuatnya memutuskan untuk menjadi wartawan tahun 1940. Ia sudah menjadi pemimpin redaksi majalah Suara Pakat di kurun waktu yang sama. Ia juga bekerja sebagai koresponden harian Pemandangan. Dalam bidang jurnalisme, itulah Cilik Riwut turut menyumbangkan tenaga dan pikiran dengan menyebarkan berita seputar pergerakan nasional di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tapi kiprahnya di dunia wartawan tidak berlangsung lama, karena Jepang mendarat di Balikpapan tahun 1942. Ketika Jepang menguasai Indonesia, Cilik Riwut beralih profesi menjadi intelijen militer Jepang. Tugasnya adalah untuk mengumpulkan data-data tentang keadaan di Kalimantan. Tapi bukan berarti dia sedang berkhianat. Dia melakukan tugas penting demi Indonesia. Ia mendapatkan jabatan dari pemerintah kependudukan Jepang yang membuatnya punya akses ke seluruh daerah di Kalimantan Tengah. Hal inilah yang ia manfaatkan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beragam suku di Kalimantan. Cilik Riwut meyakinkan mereka agar tetap setia dan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Indonesia akhirnya merdeka, dan Cilik Riwut dipercaya menjadi perwakilan Dewan Pimpinan penyelenggaraan ekspedisi ke Borneo di Yogyakarta. Tahun berikutnya, ia mewakili 185.000 rakyat Dayak di pedalaman Kalimantan yang terdiri dari 142 suku, 145 kepala kampung, 12 kepala adat, 4 kepala suku, 3 panglima, 10 pati, 2 temenggung, dan 2 kepala burung untuk menyatakan sumpah setia kepada Republik Indonesia. Wah, hebat ya. Sumpah ini berarti Kalimantan Tengah telah menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Para anggota suku ini juga bersumpah akan mempertahankan daerahnya masing-masing dari serangan tentara Nika yang berusaha merebut kembali Indonesia. Cilik Riwut kemudian terjun ke dunia militer dan menjadi komandan pasukan MN-101 Mobile Brigade MBT atau TNI Kalimantan. Ia juga mencatatkan prestasi di bidang militer karena kesuksesannya sebagai komando penerjun payung pertama AURI pada 17 Oktober 1947. Sejak saat itu, 17 Oktober diperingati sebagai Hari Pasukan Khas TNI AU. Sebagai tentara, ia memiliki pengalaman perang di sebagian besar pulau Kalimantan dan Jawa. Pangkat terakhirnya di bidang militer adalah Marsikal Pertama Kehormatan TNI AU. Setelah era peperangan telah berakhir dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Cilik Riwut beralih ke dunia politik demi membangun Kalimantan. Salah satu jasa Cilik Riwut yang masih dikenang di bidang pembangunan adalah membuka hutan serta membangun daerah di sekitar Desa Pahandut yang kini menjadi Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Pembangunan kota Palangkaraya ini adalah salah satu obsesi Cilik Riwut yang berhasil tercapai. Obsesi lainnya yaitu membangun 2 bandara internasional, meski saat ini yang terwujud baru 1 bandara saja.
Tekad besar dan loyalitas Cilikriwut pada Kalimantan tidak hanya terbukti dari pembangunan yang ia pimpin saja. Ia bahkan menyumbangkan harta dan uang pribadinya untuk memberi makan orang yang ikut membangun Palangkaraya. Keluarganya sendiri bahkan sampai kehabisan jatah beras yang diperuntukkan baginya sebagai gubernur karena ia membagikan beras pada orang-orang yang bekerja. Cilikriwut juga ikut turun langsung menebang pohon bersama dengan para pekerja lain. Bukan saja nasionalis, ia juga sangat menjunjung tinggi kebudayaan dan leluhurnya. Ia selalu menekankan pentingnya untuk tetap mengingat asal-usul kita sebagai manusia. Baginya, kebudayaan adalah sebuah identitas yang harus dipelihara. Ideologinya ini tertuang dalam beberapa karyanya berupa buku Kalimantan Memanggil tahun 1958, Kalimantan Membangun tahun 1979, dan Manaser Panatau Tatuhiang Menyelami Kekayaan Leluhur tahun 2003. Lewat tulisannya, ia banyak mengenalkan dan mengabadikan kebudayaan suku Dayak yang perlahan mulai luntur. Nah, itulah sosok yang namanya kini telah diabadikan sebagai bandar udara di Palangkaraya. Sebagai seorang warga negara Indonesia, ia memiliki jiwa nasionalis yang tinggi dan turut berperan dalam Persatuan Republik Indonesia. Sebagai seseorang dari suku Dayak, ia memiliki komitmen tinggi dan lebih mementingkan kemajuan daerahnya. Tidak heran jika beliau menjadi sosok yang begitu dihormati karena perilakunya yang mulia tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Kalau ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini.